Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya Mahardika yang akan menyampaikan info pekan ini. Shalom, video cuplikan ibadah raya Minggu 31 Agustus 2025 di Gereja GBI Ebenezer Salatiga. Let me hear the worshipers! Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Y'all got it now. Help us sing it. Every praise is to our God. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar. Mari mengadakan Mezbah Keluarga kembali. Mezbah Keluarga bisa diadakan bersama keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Doa rantai bulan September diadakan pada hari Rabu 10 September pada pukul 6 sore sampai dengan Kamis 11 September pukul 6 sore. Dihimbau seluruh pengerja dan jemaat bisa mengambil bagian dalam doa rantai 2025. Diadakan hanya sebulan sekali dan waktu doa rantai fleksibel, hanya 1 jam saja, bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk pengisian jadwal doa rantai bisa menghubungi Ibu Gembala. Ibadah Penduk Daud diadakan pada hari Kamis, 11 September jam 6:30 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir.
Ibadah raya diadakan pada hari Minggu, 14 September jam 8 pagi, disertai dengan ibadah anak pukul setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Gisela Di Agatha Suranto pada tanggal 2 September. Bapak Herman Prastio dan Ibu Josanova Monica pada tanggal 7 September. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info yang dapat saya sampaikan. Tahun 2025 tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Amin. Mari yang bersukacita angkat tangannya dulu. Saya mau lihat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, menolong kita, melindungi kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca sama-sama. Ya. Puji Tuhan. Kita akan baca sama-sama di Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Sekali lagi ya. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Oleh karena kuasa-Nya yang bekerja dalam kehidupan kita, Dia senantiasa memberikan kelegaan, penghiburan, kasih yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Bagimu Yesus, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku,
itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Apalah kami tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah, makasih Tuhan. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan, amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, sampai engkau mendengar suara-Mu sendiri memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari angkat pujian kita bagi Tuhan. Engkau sempurna Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa hati kami kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Rasakan jamaah-Mu.
persiapkan di kami, jiwa kami Tuhan, untuk menyambut tubuh dan darah-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biar kami selalu meresponi Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Buat kami selalu setia kepada-Mu ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup. Nikmati pujian ini. Tuhan mengasihi kita, membangkitkan rohmu, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu luar biasa atas setiap kami. Kami merasakan kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Biar kami meresponinya Tuhan. Biar roh kami boleh menyala-nyala di hadapan-Mu. Kami mau memuji Tuhan di tempat ini. Kami mau fokus memuji Tuhan di tempat ini. Tanggalkan setiap beban kami ya Tuhan, untuk kami memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Dengan segenap hati kami siap memuji Engkau. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Silakan salam kanan kiri depan belakang, berikan senyum yang paling manis, katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo choir, semangat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Yeay. Sama-sama katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada
Saudara melihat ya choir kita di sebelah kanan saya. Ini kira-kira umurnya masih 17-an kayaknya ya. Sama seperti mereka saudara, jangan lelah. Berapapun umur saudara tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Kita mau dengar suaranya choir. Ratakan tanah. Lebih semangat choir. Tepuk tangan buat choir dong. Yes, sama-sama semuanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Judulnya pujian ini Great is our God. Great, bahasa Indonesianya tapi beda ya yang di ini ya. Judulnya maksudnya. Bertahta. Datanglah dan bertahta. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Tepuk tangan dulu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta atas pujian kami di tempat ini. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu
Terpujilah Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Berseru Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari Bapak kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang dekat dengan kami, Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel bagi kami Tuhan, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang menyertai setiap langkah kami. Bahkan Engkau menentukan setiap jalan kami, bukan untuk hari ini saja Tuhan, untuk hari esok. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami sangat bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Suatu kebahagiaan, suatu hal yang indah dalam hidup kami. Bila kami hidup kami terus bersekutu mencari Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dan menikmati hadirat-Mu Bapa. Bapa, pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa kami. Banyak hal yang kami dengar dan kami lihat. Namun satu perkara Bapa, shalom bagi Indonesia. Shalom bagi bangsa kami. Iman kami biarlah nyata bahwa damai-Mu terus melimpah bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pemimpin daerah, pemimpin kota, pemimpin wilayah, bahkan pucuk pemimpinan Bapak Presiden. Mampukan beliau dalam menjalankan segenap tugas dengan baik, mengemban tugas yang daripada Tuhan, mengambil setiap keputusan kebijakan yang ada, biar itu semuanya hanya membawa kepada bangsa kami lebih maju, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami dengan persatuan kesatuan kepada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kerinduan kami Bapa, bahwa kami boleh tetap tinggal di bangsa kami dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang. Itu semuanya bukan karena gagah kuat kami, itu semuanya karena kemurahan Tuhan, karena roh yang ada pada kami adalah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, dan kami menikmati damai yang pada Tuhan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami terus pergumulkan bagi bangsa kami. Terlebih Tuhan bagi kota kami Salatiga, di mana kami boleh tinggal dan kami boleh beribadah di tempat ini. Biarlah shalom pun boleh terjadi di kota kami Tuhan. Damai-Mu terus melimpah di kota kami. Apapun yang terjadi, biarlah itu semuanya boleh membawa kota kami ini lebih baik, membawa kota kami lebih maju. Berkati Bapak Wali Kota yang menjabat saat ini. Biarlah hikmat daripada Engkau boleh menyertai beliau dalam setiap menjalankan tugasnya, dan berkat-Mu terus melimpah bagi kota kami, bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan buat segenap sidang jemaat-Mu tempat ini. Biarlah hati kami terus berlimpah dengan ucapan syukur dari setiap keadaan yang ada, dari setiap situasi yang ada, bahkan dalam setiap pergumulan kami terus pegang akan setiap janji Tuhan. Bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Dan Allah akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Ini memberikan iman kami, ini memberikan kepercayaan kami Bapa. Meskipun saat ini kami belum melihat, namun kami percaya bahwa Allah
akan menjadikan hal yang baik dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam setiap pertumbuhan iman mereka boleh semakin dewasa dalam Tuhan. Bapak, kami juga membawa seluruh staf pengembala yang ada, Bapak Gembala dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, segenap pengerja aktivis, pakai beliau Bapak, urapi dalam pelayanan beliau, biar hikmah daripada Engkau terus menyertai pada hamba-hamba-Mu yang ada. Dan kami berdoa setiap persekutuan ibadah, kami berdoa setiap program gereja-Mu yang ada, biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh semakin menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan kerinduan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan, kita akan berdoa untuk anak-anak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Puji Tuhan, dengan kasih Ibu Ati akan berdoa untuk anak-anak. Kita bersatu dan doa. Terima kasih Bapak, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama Engkau. Sebentar kami akan menyerahkan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar mereka akan bersekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak ini supaya anak-anak ini selalu takut akan Engkau, melakukan apa yang menjadi firman Engkau, firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Untuk guru-guru sekolah minggu boleh tetap tinggal, kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang
para pelayan Tuhan boleh mempersiapkan perjamuan kudus. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah hidup kami sekarang yang oleh karena kemurahan-Mu kami ada Tuhan, kami boleh pakai untuk melayani Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Bukti nyata Engkau mengasihi kami sedemikian rupa bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran, setiap dosa. Kami yang harusnya binasa, Tuhan Yesus menerima hukuman kekal itu. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar Bapa, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu, kami tidak binasa Tuhan, melainkan setiap kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami boleh mengalami, kami boleh merasakannya. Pagi hari ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah perlambangan daripada korban-Mu di atas kayu salib. Roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa Tuhan, tapi kami percaya biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap kami. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu, mengorbankan tubuh-Mu bagi kami Tuhan. Kuduskanlah roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan Yesus, sehingga ketika kami makan dan minum kami percaya dengan iman bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bekerja dalam kehidupan kami. Setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit telah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, berbeban berat mendapat kelegaan. Setiap kami yang bersedih menderita, kami mendapatkan damai sejahtera, kekuatan baru, sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus melihat, mengalami perkara-perkara yang ajaib, karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kuduskan, sucikan ya Tuhan roti dan anggur ini, sebelum kami boleh makan dan minum untuk mengingat kebaikan Tuhan. Biarlah ini terus Tuhan menjadi pengingat untuk kami boleh terus memberitakan kematian-Mu Tuhan yang telah menebus hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Para pelayan Tuhan boleh dibagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Mengirani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani,
Mari Bapak Saudara, kita semua kita yang sudah menerima roti dan anggur, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, roti yang adalah lambang daripada korban Yesus di atas kayu salib. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat pengorbananmu, buat penebusanmu. Oh, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Teramat baik, bersyukur buat keselamatan yang kau beri, buat pertolonganmu yang ajaib. Ya Ralabaya Syata Karalabaya Ralabaya Syed. Terima kasih. Melalui perjamuan ini Tuhan, kami tahu hidup kami sekali lagi dibarui Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, kami diberikan kekuatan baru ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman dalam perjamuan ini kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib, mukjizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya
disediakan. Kami diangkat ya Tuhan. Mukjizatnya disediakan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan syukur, sorak-sorai, pujian, hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kiranya perjamuan ini mendatangkan mukjizat bagi kami, mendatangkan kuasa pemulihan, kesembuhan atas kehidupan kami. Kami terima Tuhan berkat-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus bersama setiap kita. Katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Yang dengan iman percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, setia sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Saudara, hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan September. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa gereja kita ada tema tahunan ya, yaitu tentang apa? God Mercy, tahun kemurahan Tuhan. Kita meyakini dengan iman ini adalah sebuah bimbingan tuntunan Tuhan. Saya percaya di tahun ini kalau kita mengimani, kita melakukan firman Tuhan, maka kemurahan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, kemurahan Tuhan pasti akan dinyatakan. Amin. Dan setiap bulannya ada tema juga ya, tema bulanan gitu ya. Beberapa ya saya berdoa memutuskan mengikut gitu ya, mengikut tema dari pusat gitu ya bulanan. Tapi ada juga kadang-kadang Tuhan berbicara secara khusus, jadi saya tidak ngikut, tapi setidaknya ada berkaitan gitu ya. Nah, ini tema bulan ini adalah tentang pelayanan ya. Tapi hari ini saya ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu, saya tidak menyampaikan tentang tema pelayanan ini gitu ya. Jadi saya mendapat satu pesan, pernyataan daripada Tuhan gitu ya. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan satu hal yang lain gitu. Yang pertama gini Bapak, sebetulnya ya memang saya sudah mempersiapkan juga, ada beberapa banyak sebetulnya ya, namanya gembala, pendeta, hamba Tuhan. Jadi ada banyak catatan-catatan gitu ya tentang firman Tuhan. Tapi hari ini kenapa saya memutuskan ingin menyampaikan pesan yang bukan tentang pelayanan. Ini pesan yang ingin saya sampaikan adalah pesan yang sederhana sebetulnya. Tapi ini menjadi satu pesan yang penting dan saya merasa bahwa saya harus menyampaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sempat dikomplain ya sama Ibu Gembala. Loh, kamu yang ngasih tahu tentang temanya pelayanan tapi kamu khotbahnya tidak tentang pelayanan gitu. Nah, kenapa saya akhirnya memutuskan? Pertama gini. Jadi ada 2 poin Bapak Saudara ya, saya ini dari depan dulu saya sampaikan. Ada 2 poin. Poin yang pertama sebetulnya sudah saya sampaikan di pertemuan para pelayan Tuhan. Tetapi kenapa saya ingin sampai, ternyata gini, saya dapat satu pesan pernyataan yang khusus ya, saya uji, saya doa, saya cari supaya nggak ngaco gitu loh. Saya ini bukan orang yang terlalu maksudnya ngero dan segala macam gitu. Karena satu pernyataan ya saya sebut saya mimpi, nanti saya cerita ya. Di poin yang kedua, saya dapat mimpi. Saya udah doa uji. Saya percaya bahwa mimpi ini bukan bunga tidur, juga bukan hal-hal yang lain kan, ada mimpi bunga tidur, kelelahan, mimpi dari Tuhan atau mimpi dari iblis. Tapi saya percaya ini adalah mimpi yang pesan daripada Tuhan untuk saya sampaikan. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menyampaikan pesan ini buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua karena saya adalah gembalanya, saya yang khotbah, jadi saya putuskan saya sampaikan ini. Walaupun Ibu Gembala masukkan, harus pelayanan dong, nggak apa-apa sekali-sekali, amin. Saya belajar untuk apa? Taat, gitu ya. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Sederhana, tapi saya rindu kita semua hari-hari ini, ya, sesuai dengan, saya percaya gini, pernyataan Tuhan tentang hari-hari ini. Sebetulnya gini, saya ingin menyampaikan, ya kalau lihat tolong dibuka aja, judulnya ya, judulnya tentang apa sih? Berjaga-jaga di akhir zaman. Tapi saudara jangan kira saya mau nyampaikan tentang tanda 66, bla bla bla. Enggak, saya enggak nyampe-nyampe gitu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube, ada banyak hamba Tuhan yang qualify ya soal itu. Saya ingin menyampaikan hal yang sederhana, apa yang Tuhan sampaikan
saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara 2 poin saja ya. Ya. Siap Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Berjaga di akhir zaman. Saya tuh sempat agak pusing gitu. Saya berusaha untuk mengkaitkan dengan pelayanan gitu. Gimana caranya ya? Pinter-pinternya ya hamba Tuhan kan. Semua kan terkoneksi gitu. Gimana? Tapi saya berusaha gimana ya gitu. Walaupun ya kalau dipaksa-paksain bisa gitu. Tapi udahlah, saya cari judul apa judulnya ya gitu. Ya udah ini aja. Berjaga di akhir zaman. Berjaga-jaga di akhir zaman. Amin. Nah, yang pertama saya catatan yang sudah sempat saya sampaikan. Saya harap para pelayan Tuhan sekali lagi dengar lagi. Amin. Supaya kita terus semakin dikuatkan. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 24 ayat 12. Di situ mencatat firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi Bapak Saudara ini ada tiga ayat catatan. Jadi saya mendapat ini tentang keadaan akhir zaman gitu ya. Hari-hari ini ya di menjelang kedatangan Tuhan. Ada banyak ayat yang menjadi petunjuk buat kita tentang keadaan hari-hari ini, akhir menjelang kedatangan Tuhan. Tapi saya dapat 3 ini saja, gitu ya, yang ingin saya sampaikan supaya nggak panjang-panjang, banyak-banyak. Yang pertama dalam Matius 24 ayat 12. Di situ dicatat, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Coba cek hari-hari ini. Kasih kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, atau ke sesama kita. Kira-kira bagaimana? Cuek-cuek aja, firman Tuhan tuh bilang betul. Menjelang akhir zaman kasih orang menjadi dingin. Bertambahnya kedurhakaan. Saya sempat tanya waktu itu. Kalau memperhatikan kata kedurhakaan, apa sih yang Bapak Ibu ingat? Apa itu kedurhakaan? Saya kemarin sudah sempat sampaikan. Saya ingatnya maling kundang. Ingat Bapak Ibu? Kisah legenda, ya nggak tahu bener apa enggak. Tapi intinya adalah anak yang durhaka sama ibunya, betul nggak sih? Jadi dalam legenda cerita mitos ya, dikutuk jadi lemper, jadi batu. Nah, Bapak Saudara, saya membuka sederhana saja dalam bahasa aslinya. Itu dalam bahasa Yunani anomia, dari akar kata nomos, artinya itu hukum. Kalau ditambah a jadi anomia, artinya tanpa hukum, melanggar hukum, melawan hukum. Bener nggak Bapak Saudara kalau kita lihat kejadian yang terjadi sekarang ini, demo di mana-mana, ya kan, pengen keadilan dan segala macam. Makin bertambah kedurhakaan. Saya percaya ayat ini berbicara juga tentang keadaan hari ini. Itu betul ya. Jadi apa sih artinya tanpa hukum? Orang hari-hari ini udah hidupnya seperti tanpa hukum, nggak peduli hukum, melanggar hukum, bahkan melawan hukum. Aparat kepolisian terlepas ya, maksud saya terlepas daripada apa yang ya oknum dan segala macam, tetapi ini benar gitu. Jadi tidak hanya orang itu udah nggak peduli hukum, tapi dia langgar hukum, bahkan melawan hukum. Polisi dilawan. Saya lihat ada perempuan tuh nggak tahu mahasiswa atau apa tuh. Wah, itu ada barikade polisi pakai tameng segala macam. Dia tendang-tendang, dia semprot-semprot, berani luar biasa. Udah melawan. Itulah kondisi hari-hari ini. Firman Tuhan ya dan amin. Benar Bapak Ibu? Yang kedua, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan gini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu kalepos terjemahannya adalah, jadi kalau saya terjemahkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Juga terjemahan adalah masa yang ganas gitu loh. Nah kalau di dalam Matius 8 ayat 28, di situ ada kisah tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa atau Gadara kalau nggak salah ya. Jadi dia orang yang kerasukan setan, nggak ada orang yang berani. Itu di daerah pekuburan. Jadi nggak ada yang berani. Dia sudah diikat di dalam Markus pasal 5 ayat 3-4, sudah dirantai, diikat dengan tali. Begitu kuatnya karena roh jahat yang mendiami dalam tubuhnya. Jadi itu dia bisa putuskan rantainya itu sampai putus. Nggak ada orang yang berani. Lalu lewatlah Tuhan Yesus. Usir roh jahat itu keluar. Dahsyat ke Tuhan kita. Amin. Tapi memang kondisi hari-hari ini firman Tuhan ya dan amin. Masa yang sukar, berbahaya, ganas. Benar gak bahwa hari-hari ini masa yang sukar? Soal ekonomi, sukar kan? Dulu apa-apa gampang jual misalnya begitu ya. Ada beberapa, sekarang udah susah. Orang mesti benar kreatif, berpikir, mencari cara bagaimana supaya bisa terus kantong tengah kampung kampung tengah terisi.
Istilah ekonomi bisa tetap survive, soal pekerjaan, soal segala macam gitu. Saya lihat satu video gitu ya. Ada gambar video seorang perempuan keluar dari sebuah pintu perusahaannya. Nggak mau kerja lagi, di sini nggak enak kerja, bla 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 gitu ya. Dia kesel gitu, dia buka keluar, terus dia tengok ada ribuan orang yang lagi ngantri mau kerja. Betapa sulitnya kan? Begitu. Saya percaya ini firman Tuhan bicara soal ini. Rasa yang sukar. Kemudian di dalam Efesus pasal 5, selanjutnya di ayat yang ke-16, itu dicatat, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi Alkitab mengkonfirmasi ya, memberikan konfirmasi gitu ya. Alkitab itu tidak pernah saling bertolakan, tapi saling meneguhkan. Nah, dalam bahasa aslinya Yunani itu poneros. Saya baca pengertiannya apa sih? Itu bicara tentang kekuatan jahat, ya, sifat jahat. Ya, sumbernya dari siapa? Iblis gitu loh. Itu berpengaruh kepada kondisi manusia. Ya, dia berusaha menawarkan, pokoknya mengarahkan manusia, berusaha untuk apa? Jadi manusia akhirnya punya sifat yang buruk. Ya, sakit, bukan hanya sakit tubuh, Bapak Saudara, tapi mentalnya, jiwanya juga jadi sakit. Ada kekuatan jahat menjelang kedatangan Tuhan hari-hari ini yang terus makin digencar. Karena Alkitab mencatat, dia tahu iblis, Tuhan itu sudah dekat. Jadi dia hari-hari akhir gimana? Dia makin menaikkan eskalasi kekuatannya gitu loh. Untuk apa? Ya mengalahkan Tuhan walaupun nggak bisa. Caranya gimana? Dia berusaha menghasut, menghancurkan umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kekuatan jahat, kekuatan iblis itu sedang terus bekerja. Jadi kita harus apa? Kuatkan kerohanian kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulannya yang saya catat dari ayat itu ya. Dengan bahasa saya gitu Saudara. Jadi keadaan hari-hari ini seperti apa sih? Kita ini hidup di masa atau hari ya, bicara tentang masa hari yang sukar, berbahaya dan jahat. Manusia itu tidak peduli hukum saja, tapi sampai melawan hukum dengan sifatnya itu. Yang karena pengaruh iblis, daripada kuasa si jahat itu mentalnya jadi sakit, bahkan ganas. Orang udah gak peduli. Ngerampok, begal, cuma pengen butuh duitnya, ambilnya berapa sih, tapi dia dengan tega bunuh orang ya. Tidak berperasaan. Lihat kejadian banyak hari-hari ini orang yang begitu mudahnya yang melakukan kejahatan sampai membunuh orang, melukai orang lain, merugikan orang lain, membuat kematian. Itulah kondisi hari-hari ini. Tapi saya dapat pesan Tuhan yang sederhana Bapak Saudara ya. Firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Jadi 2 pesan sederhana. Kan dibicara tentang hari-hari. Saya dapat pesannya ini. Yang pertama ya. Yaitu apa yang pertama? Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Ini hari-hari kan sedang hari-hari yang begitu buruk dan segala macam. Ini pesan yang sederhana. Hari-hari ini apa? Yang Tuhan mau yang pertama? Jaga pertahanan kita. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 mencatat gini. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari baik. Jadi di awal Alkitab sudah bilang kondisi dunia ini seperti ini. Tetapi Alkitab tidak hanya menyampaikan hal-hal yang buruk. Tapi Alkitab juga menyampaikan bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan, ada pertolongan. Amin. Di tengah-tengah hari yang jahat, dunia yang jahat ini, Tuhan bilang siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Artinya di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini jahat, kalau kita ada bersama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita akan mengalami melihat hari yang baik yang daripada Tuhan. Amin. Jadi apa yang pertama? Ia harus menjaga lidahnya, menjaga perkataannya, menjaga mulutnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Katakan sama-sama, jaga perkataan kita. Kalau mau lihat hari-hari baik, kalau melihat hari-hari kita diberkati oleh Tuhan, jaga perkataan kita. Amin Bapak Ibu. Ada, ini ungkapan ya. Mulutmu harimaumu. Ungkapan ini baru,
Sudah dicatat di Alkitab sebetulnya kan. Dalam Amsal 18 ayat 21 ayat yang paling top. Saya nggak banyak-banyak, cuma satu ini aja pasti kita tahu. Hidup dan mati siapa? Kita Bapak Ibu, betul? Dikuasai oleh apa? Lidah nih, oleh mulut kita, oleh perkataan kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ngomong hal yang positif, yang membangun perkataan firman Tuhan, kita akan menerima hasil yang baik, feedbacknya. Amin. Tapi kalau kita perkatakan yang buruk, yang negatif, pasti kita juga akan makan buahnya yang negatif. Siapa menabur angin akan menuai badai. Kalau kita menabur kebaikan, saya percaya firman Tuhan, pasti kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menuai kejahatan dengan lidah bibir kita, perkataan kita yang kotor dan jahat terhadap orang lain, terhadap apapun, maka kita akan menuai hal yang jahat, pasti. Waktu pasti akan menunjukkannya. Amin. Catatan saya begini, perkataan kita itu menentukan masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini engkau berkata negatif, mungkin kau berkata nggak apa-apa, biasa aja. Tapi lihat nanti waktunya. Itu akan dikatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita hari ini menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu jaga baik-baik mulut kita ini, perkataan kita, lidah kita. Amin. Mohon maaf saya katakan agak kasar, kemarin sudah sampaikan. Jaga cangkemmu, kalau bahasa Jawa kasar kan? Tapi supaya kita ingat Bapak Saudara, supaya kita ini jaga sungguh-sungguh perkataan kita. Sebab perkataan kita menentukan masa depan kita. Firman Tuhan katakan, amin. Nah kemarin juga saya sudah sampaikan tuh. Kan contohnya sudah sangat jelas hari-hari ini. Ada orang yang tidak jaga perkataan, menyakiti hati rakyat. Karena perkataannya, tidak jaga lidahnya, rumahnya dijarah, habis barang-barangnya. Ada koleksi-koleksi mobilnya, diinjek-injek, dibalik-balik, hartanya diambil. Karena apa sebetulnya? Di luar daripada apa yang terjadi, tapi itu pemicunya adalah apa? Perkataan yang tidak dijaga, menyakiti hati rakyat. Dia menuai dari perkataannya, dia tuai apa yang dia katakan. Ya langsung saya bilang kan, ada 580 anggota DPR, betul? Kenapa cuma hanya segelintir saja? Karena yang lain tidak sembarangan dengan lidahnya. Saya nggak tahu sih di berita ya, cuman yang beberapa itu karena lidahnya. Jadi Bapak Saudara, mari kita jaga baik-baik perkataan kita. Amin. Aplikasinya sederhana, cuma satu ayat saja. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 mencatat, janganlah ada perkataan kotor, dalam pengertian perkataan negatif, perkataan yang jahat, culas, menyakiti orang, keluar dari mulut kita. Nah firman Tuhan bilang gini, jangan dari satu mulut yang sama keluar perkataan berkat, satu perkataan kotor. Karena mulut kita ini dipakai oleh Tuhan. Jadi kita jaga apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga, gitu loh. Jadi perkataan kita kalau kita mengerti sebagai orang percaya, perkataan kita ini berkuasa. Jadi jangan sampai perkataan kotor itu keluar, itu bisa terjadi. Jadi marilah jaga, ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang lagi susah, orang lagi kesulitan, sedang down, kita malah lu. Makanya kan udah gue kasih tahu, lu begini-begini bandel sih. Orang jadi malah jadinya tidak ditolong, tapi merasa tertuduh dan segala macam. Tapi harusnya kita berikan semangat. Itu memang sudah terjadi, jangan pikirkan, ya. Nah, mungkin kalau sebagai saudara seiman kita, ayo, saya tetap doakan, dukung, kamu pasti bisa. Perkataan yang supaya apa? Mereka mendengarnya beroleh kasih karunia, dibangun. Amin, Bapak Ibu. Perkatakan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan berkat, ya, yang membangun, yang menguatkan, sehingga mereka yang dengar beroleh kasih karunia. Saya percaya beroleh kasih karunia maksudnya apa? Hidupnya jadi pulihkan kembali. Amin, tidak jadi terpuruk. Amin Bapak Ibu. Nah saya masuk poin yang kedua, saya cepat saja. Nah ini yang kedua, ini yang saya bilang. Jadi kenapa saya akhirnya nyampaikan ini? Hari Kamis kemarin, saya dapat pernyataan Tuhan dalam bentuk mimpi Bapak Ibu. Saya ini jarang mimpi gitu ya, karena saya tidak pernah pasang togel.
Biasanya kalau orang pasang tongkat apa aja dijadiin. Lihat jalan set, lihat ada angka 002, pasang. Ngimpi. Semua di apa? Diperkirakan, wah ini nomor zaman dulu, nggak tahu sekarang mah apa, judi online gitu. Saya jarang mimpi, sangat jarang mimpi gitu loh. Tetapi tiba-tiba saya mimpi, dan mimpi ini begitu jelas gitu ya, begitu jelas seperti kenyataan gitu, benar-benar seperti kenyataan. Waktu saya mimpi, saya bangun cerita sama Ibu Gembala. Aduh, saya mimpi, semangat sekali saya ceritanya, kayak beneran begitu. Saya terus berdoa. Saya berdoa, maksudnya begini, kan firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu ya, ujilah setiap roh apapun itu gitu loh. Ya, jangan sampai mimpinya ngaco gitu. Tapi waktu saya mimpi, saya percaya gitu, mimpi ini datangnya dari Tuhan. Kenapa saya tanda kutip ngotot saya harus sampaikan hari ini? Karena saya percaya ini pesannya memberikan satu petunjuk buat kita untuk hari-hari ini. Nah terus juga begini, nanti tolong ingatkan ya, saya mau cerita soal mimpi ini. Saya jadi ingat sesuatu, tadi di bawah saya ingat. Saya itu dulu pernah vertigo, udah lama sekali Bapak Saudara. Dan saya sudah sehat, amin, saya sudah sembuh. Tapi dalam minggu ini kok tiba-tiba kayak kambuh, nggak berat sih. Tidur tiba-tiba bangun kayak keleng-keleng gitu, keleyang-keleyang. Kenapa ya gitu? Saya biasalah, nggak ini aja. Hanya gini, gerakan-gerakan tertentu yang cepat, refleks, atau tidur kalau sebelah kanan, saya baru ingat sih, katanya syarat keseimbangan tuh sebelah sini. Itu jadi agak tengah. Ini juga sedikit ya, agak sedikit tapi saya menguatkan iman. Jadi gini Bapak Saudara, kenapa saya mulai berpikir, kok datang ya gitu. Nah saya berapa kali kita sering dengar kan, jangan mengkambing hitamkan iblis, betul nggak? Tapi saya mengerti, saya belajar untuk peka gitu loh. Nah, iblis, setan itu nggak suka. Karena dia tahu saya mau sampaikan ini. Jadi dia buat saya supaya sakit nih gitu loh, gak bisa sampaikan. Tahu gak Bapak Saudara, saya baru kemarin jemput anak saya. Dalam kondisi vertigo tapi ya gak berat, saya pelan-pelan gitu. Anak saya juga sakit. Saya tahu mulai belajar peka, ini iblis gak suka gitu loh. Jadi saya harap minta doa Bapak Saudara ya, doakan saya terus ya. Supaya firman Tuhan disampaikan gitu, pesan Tuhan hari-hari ini. Nah saya kembali ke mimpi saya. Dari mimpi itu, jadi saya coba cross check dengan firman Tuhan supaya nggak ngaco. Nah, yang di bagian poin pertama itu kan tentang makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Nah, Bapak Saudara di ayat atasnya saya coba pelajari gitu ya, apa sih maksudnya ternyata saling berhubungan. Tolong dibantu. Kok nggak mau ya? Nah ayat 11. Ya sebenarnya gini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kenapa saya bilang jaga ajaran kita? Hari-hari ini banyak penyesatan. Banyak penyesatan. Nah, terus di pasal yang sama ayat berikutnya, Tantar, kecepat amat ya. Antar dulu. Mana tadi ayat yang 24? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi penyesatan, benar firman Tuhan hari-hari ini. Tanda-tandanya salah satunya banyak nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu mengatakan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapakah orang-orang pilihan itu? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saya rindu sebagai gembala. Ya, ini hal yang sederhana tapi saya rindu ini menguatkan, mengingatkan kita. Kita harus jaga ya. Ajaran kita artinya gini, apa yang masuk berita-berita segala macam itu banyak. Jangan sampai kita disesatkan. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Amin. Itulah pokoknya firman Tuhan. Banyak berita, entahkah secara rohani itu bisa menyesatkan kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, iman kita, tetapi secara umum juga berita-berita dunia ini juga bisa menyesatkan, bikin apa kita khawatir, takut dan segala macam. Sebab itu kita harus betul-betul firman Tuhan katakan yang kedua ini, jaga ajaran kita. Caranya gimana? Kita banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi filter untuk menyaring mana yang benar gak benar. Amin. Nah mimpinya apa sih? Nah saya ke mimpi, saya cepat aja. Jadi saya melihat gini, dalam mimpi itu terang sekali jelas. Ada dua orang jalan di depan dan di belakang. Yang di depan itu jalannya agak miring gimana ya? Ya maksudnya seperti menarik sesuatu. Ternyata memang betul. Jadi yang di depan itu menarik orang yang di belakang, Saudara. Yang di belakang ini dia memegang tali
tali yang terikat ke orang yang di depan itu. Jadi dipegangin, dia ikutin begitu, Bapak Saudara. Nah, saya perhatikan lebih detail lagi. Ternyata jadi gini Bapak Saudara, ini cuma dalam arti ini maksudnya apa yang saya alami ini mimpi, bukan firman Tuhan, tapi nanti bisa Bapak Saudara uji ya. Jadi saya percaya ini pernyataan-pernyataan yang saya dapat seperti Tuhan memberikan sebuah kiasan gitu. Jadi orang yang di belakang itu memegang tali itu ngikutin orang yang di depan. Dan saya perhatikan tapi talinya itu ujungnya tidak diikat atau dipegang sama orang yang di depan. Tapi ujungnya itu terkait kepada satu benda yang menancap di tubuhnya gitu. Jadi seperti besi gitu. Ya, seperti besi gitu tertarik. Nah, saya lihat orang yang ditarik yang di belakang, saya deket dikit saya lihat gitu, di dahinya itu ternyata ada lambang salib terbalik. Ini gambarnya ya. Ini ada. Saya cari aja kira-kira ya. Jadi gini, yang orang, nah kayak gitu kira-kira ya, ada tali yang tapi besi, tapi nancep di badannya tuh di depan. Yang di belakang ini orangnya itu ada gambar salib terbalik. Dia tarik itu. Nah, dalam mimpi itu saya juga nggak tahu, tapi saya percaya ini petunjuk Tuhan. Saya samperin, deketin orang yang di belakang, yang salib terbalik itu. Waktu saya deketin, saya lihat wajahnya itu muram, khawatir, takut, kayak nggak ada harapan gitu. Tapi yang lucu gini, saya juga nggak tahu kenapa saya nanyanya begitu ya. Saya samperin gitu, saya langsung gini. Saya nggak kenal ya, ini bukan Bapak Ibu jemaat di sini, nggak kenal. Kamu sudah lama ya nggak ke gereja? Saya nanyanya begitu. Kamu sudah lama ya nggak ke gereja? Dia langsung kaget, iya, saya sudah lama nggak ke gereja. Nah, yang namanya gembala ya, saya langsung, ya udah yuk kita ngobrol-ngobrol. Maksudnya saya mau follow up apa sebabnya gitu, segala macam gitu. Udah, ya udah nanti ya gitu. Karena saya mau yang pertama itu, yang nyeret itu. Waktu saya lagi menyamperin di dalam mimpi itu ya, Tuhan tuh ngomong gitu ke saya. Itu yang di depan, itu peramal. Ngomong gitu, jelas sekali. Jadi saya samperin aja gitu. Nggak tahu, pokoknya saya samperin, saya langsung gini. Bapak peramal ya? Dia kaget, kok tahu gitu. Saya pikir ini mimpi apa sih gitu, tapi saya percaya ini pesan Tuhan. Gitu. Kok tahu? Ya Tuhan ngomong sama saya bilang begitu. Aduh, jangan bilang siapa-siapa ya. Dia seperti kayak ketakutan. Ya udah yuk, nanti kita ngobrol. Saya tuh pengen, ayo kenapa gini-gini. Ya nanti aja, nggak enak ada yang sama gitu. Nah jadi singkatnya Bapak Saudara gini, saya doa apa ya maksudnya ya Tuhan ya. Maksud dari mimpi ini gitu loh. Jangan mimpi-mimpi cuma bangun tidur segala macam. Tapi karena hal ini saya doa, saya dapat ayat firman Tuhan meneguhkan, saya percaya gitu. Ini pesan buat kita hari-hari ini. Maksudnya apa sih? Hari-hari ini yaitu yang tadi dikatakannya, banyak nabi-nabi palsu itu bicara ajaran-ajaran yang menyesatkan gitu loh. Tapi ini orang tuh pegang terus. Jadi saya dapatnya gitu, peramal itu bicara tentang apa sih? Kan meramal masa depan, meramal seseorang, entahkah pribadi, entahkah hal-hal yang ada di dalam dunia ini, entahkah pengajaran-pengajaran gitu. Meramal tentang hal-hal yang ke depan, apa yang terjadi di depan gitu kan. Secara rohani itu menyesatkan juga. Tetapi secara umum juga kan banyak berita-berita yang tidak benar. Nah, ini orang pegangin terus. Dia ikut, dia nggak ngerti. Dia ikut terus. Saya sederhana gini, sebetulnya kenapa dia bisa terus? Karena dia pegangin terus. Dalam pengertian saya dia percaya gitu loh apa yang dikatakan sama orang depan. Dia percaya, tapi itu kan nggak benar, makanya ramalan-ramalan dan segala macam itu bikin apa? Dia pusing, stres, khawatir lihat wajahnya seperti itu. Tanda ini mungkin ya saya terjemahkan sederhana. Ya karena istilahnya menjadi apa? Dia sudah terpikat gitu kan ya, sudah jadi bagiannya, terbawa oleh orangnya. Hari-hari ini banyak orang jadi takut, khawatir tentang hal itu. Saya bangun kaget, langsung cerita ke Ibu Gembala akan hal ini. Nah, saya tetap gini, Bapak Saudara nanti coba silakan uji gitu loh. Tapi saya percaya ini adalah pesan Tuhan hari-hari ini. Ya, yang pertama kita jaga apa? Perkataan kita. Kedua, jaga pengajaran apa tuh yang masuk
Jangan sampai kita mudah untuk ditipu, dihasut, disesatkan dengan hal-hal yang tidak benar, baik secara rohani, ya, yang tanda kutip pengajaran rohani, tetapi sebetulnya menyesatkan. Tapi kedua juga dengan apa sih? Tipu daya dunia ini gitu loh. Sehingga kita terpikat, hidup kita jauh daripada Tuhan. Amin. Nah, saya tutup dengan ini. Langsung Tuhan Yesus memberkati. Aplikasinya ya. Di dalam Matius 24, 13, 42 sampai 44. Di 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kan bicara tentang keadaan akhir zaman. Bertahan. Di sini dalam artian bukan bertahan secara, nanti disiksa secara fisik. Tahan, punya tubuh yang kuat. Tidak, bukan soal itu saja, saudara. Tapi bicara soal apa? Kesetiaan iman kita. Sampai akhir hidup kita, tetap setia apapun yang terjadi, jangan goyah iman kita. Tetap Yesus satu-satunya. Amin. Tetap bertahan, tetap setia dalam iman. Sesulit apapun tetap bertahan. Jangan tinggalkan Yesus. Selanjutnya di ayat yang 42 sampai 44 ini. Berjaga-jaga Bapak Saudara ya. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Kalau kita nggak tahu ada pencuri mau mencolong rumah kita, mencuri, kita santai-santai. Tapi kita tahu gitu, ada yang ngasih tahu misalnya kan. Ada pencuri nih lagi rame, marak. Dulu zaman Covid kan, wah bikin apa, tutup. Ada banyak kejadian. Kan berjaga-jaga, wah ini lagi rame ada pencuri. Berjaga-jaga. Ya entahkah gantian siskamling bahasa sederhananya. Pintu yang tadinya nggak ada gembok, mulai digembok gitu kan. Berjaga-jaga, siap sedia gitu loh. Nah, firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tahu gitu loh, jangan sampai kecurian. Amin Bapak Ibu. Nah, saya tidak terjemahkan lebih lanjut, Bapak Saudara pasti ngerti ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Tambah lagi jam-jam doa kita, tambah lagi hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita makin ngerti tuntunan Tuhan. Hari-hari ini apa yang terjadi, supaya ngerti apa Tuhan yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Supaya tuntunan Tuhan itu sungguh-sungguh. Ini hal yang sederhana, saya tidak sampaikan hal-hal yang mesti pikir keras, enggak, sederhana. Yang pertama adalah hari-hari ini harus jaga lidah kita, amin. Perkataan kita, di tengah-tengah kesulitan jangan bikin situasi makin sulit. Jadi perkataan yang baik, perkataan berkat. Yang kedua, jaga ajaran kita. Apa yang masuk ini, perbanyak ya, kita dengar, renungkan firman Tuhan, praktek firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat di akhir zaman ini. Tetap senantiasa berjaga-jaga, tetap siap sedia ketika Tuhan datang kedua kali. Itu bicara tentang kedatangan Tuhan, tapi juga bicara tentang keadaan dunia ini. Apapun yang terjadi kita sedia karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Saudara. Amin firman Tuhan. Saya undang Yama Musik, worship team untuk ke depan. Kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih buat pesanmu yang sederhana pagi hari ini. Biarlah kiranya pesan yang sederhana ini mengingatkan kami Tuhan Yesus bagaimana kami boleh menjaga kehidupan kami di hari-hari akhir menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Kami boleh jaga perkataan lidah bibir kami Tuhan. Juga kami boleh menjaga setiap ajaran-ajaran Tuhan yang kami terima Tuhan, baik secara rohani, berita-berita dunia ini yang menakutkan. Sebab kami tahu berita-berita pengajaran yang terbaik membuat kami menjadi dikuatkan, menjadi damai dan sejahtera. Tetapi berita-berita yang datangnya bukan daripada Tuhan, sekalipun hal-hal yang bentuknya rohani, jika itu tidak membangun kami Tuhan, tidak menguatkan kami percaya itu datangnya bukan daripada Tuhan. Tapi bila hari-hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang membangun kerohanian kami, membangun iman kami, membangun roh jiwa kami semua Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus boleh merindukan Engkau, sehingga terus senantiasa menyatakan ya Tuhan Yesus akan hadirat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwa
Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari hari-hari ini kita merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Nya lebih lagi. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Mari sambil bangkit berdiri nyatakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Tuhan, sampai akhir. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan, kami mau mengasihi Engkau senantiasa. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari yang wanita naikkan pujian ini. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Bila hari-hari ini kami terus merindukan Engkau Tuhan, merindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yesus, sampai Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Melalui hari-hari kami, Kamu perlu bimbingan-Mu Tuhan. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambut kami, rambutku, melayanimu seumur hidup kami, sampai kami kembali padamu. Mari nyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, sekali lagi nyatakan, Yesus, Kau yang kami cinta,
Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidup kami. Engkau tetap kekasih jiwa kami. Yesus Kau kekasih jiwa. Yesus Kau kekasih jiwaku. Engkau kekasih jiwa kami. Yesus Kau kekasih jiwaku. Biarlah di hari-hari menjelang kedatangan-Mu Tuhan, kasih kami tidak berkurang kepadamu Tuhan, tapi biarlah kasih kami terus makin bertambah Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu terus senantiasa menjadi kerinduan kami Tuhan. Seperti Maria yang merindukan senantiasa duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu. Di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang banyak berita, banyak perkara yang membuat kami khawatir, takut, membingungkan, menyesatkan. Kami rindukan perkataan firman-Mu Tuhan, yang menuntun, yang memimpin, menguatkan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran perintah-perintah firman Tuhan. Kami tidak disesatkan, kami tidak disalah arahkan, tapi kami tetap berjalan di dalam trek kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus membawa hidup kami Tuhan makin mendekat kepadamu. Berkatilah umat-Mu hari-hari ini Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau terlebih rindu daripada kami untuk senantiasa bersekutu kepadamu. Menjelang kedatangan Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kami boleh membawa hidup kami, diri kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal firman-Mu, semakin mengenal titah-titah-Mu, dan biarlah itu menjadi kesukaan di dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan firman-Mu, Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Firman itu pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur buat firman Tuhan, buat perjamuan hari ini yang kami boleh terima. Terima kasih, kami terima segala berkat-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, mari kita terus berharap bergantung kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang senantiasa penuh dengan kasih menjaga kehidupan kita. Amin. Kita akan terus melihat, mengalami perkara-perkara yang ajaib daripada Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mukjizatnya, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan
Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan, menguatkan setiap kami. Kami tahu hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa berkat, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Setiap kami boleh terus dibaharui dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, biarlah kami boleh terus hidup mengasihi Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, mengasihi Tuhan. Di tengah mungkin kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan, situasi yang tidak menentu, kami boleh menetapkan hidup kami Tuhan. Komitmen kami mau tetap melayani, mengasihi Tuhan. Sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan Yesus, sampai kedatangan-Mu kedua kali, bahkan selama-lamanya kerinduan kami boleh senantiasa dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan hari-hari ini yang mengalami sakit secara fisik. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sakit pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Oh, yang tidak dapat hadir hari ini, bahkan mungkin juga hadir dalam keadaan kurang sehat. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu mengalir, bilur-Mu menyembuhkan. Kami juga mengangkat doa kami secara khusus untuk anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, anak Eden yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama Tuhan. Kami percaya bilur-Mu juga menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar biarlah kami boleh mengakhiri ibadah kami dan kami boleh pulang dengan membawa berkat, sukacita, kekuatan baru yang berlimpah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bertahta.